Saya ingin menanyakan, saya pernah membaca artikel mengenai Injil Yudas. Apakah itu memang yang di situ artikelnya bahwa Yudas itu memang disuruh untuk membunuh Yesus? Masih. Injil Yudas itu ditemukan di Mesir. Kemudian baru diekspos oleh National Geographic Channel. Terjemahan bahasa Indonesia sudah bisa dibeli toko buku. Nah, Injil Yudas ini ditulis kira-kira tahun 250 atau 275 Masehi. Jadi jarak penulisan antara Injil Yudas dan kehidupan Yesus itu lebih dari 250 tahun. Sekarang silahkan, monggo mau percaya Injil Yudas atau Injil yang sebenarnya. Ini ditulis tahun 275 Masehi. Kalau Anda sebagai seorang Muslim, tahun 250 itu sudah tinggi sekali, sudah kuno sekali, wong Islam baru lahir abad ke-7. Tapi kalau bagi agama seperti Kristen, tahun 250 itu terlambat sekali, karena kehidupan Yesus itu abad pertama. Gitu. Jadi refleksi orang boleh-boleh saja. Seperti misalnya Sumajin pada tahun 69 menulis buku judulnya Yudas Iskariot Pahlawan Kemanusiaan. Ya silahkan. Jadi untuk membuat data sejarah kita tidak bisa segampang itu. Masa tulisan dari abad ketiga bisa mengalahkan Injil yang ditulis pada abad pertama? Paling lambat tahun 90. Jumlah naskahnya 4.500. Lagi mek sitok ndil itu nggegerkan dunia. Coba bayangkan. Kan tidak fair itu secara sejarah. Masa naskah negara Kertagama mau dikalahkan dengan tulisannya siapa ini, orang yang lahir kira-kira 3 abad kemudian. Katakanlah sekarang Babat Tanah Jawi misalnya. Apa itu bisa diterima? Siapa yang meragukan sumpah Palapa Gajah Mada? Yang itu telah tertulis di atas loh batu. Ayo sekarang, bandingkan dengan Gajah Mada ceritone ketoprak. Masa cerita ketoprak bisa mengalahkan inskripsi sejarah? Yang namanya Injil ini sejarah. Anda suka atau tidak suka, ada 4.500 manuskrip yang semuanya berasal dari abad pertama, abad kedua, paling lambat abad keempat sudah lambat. Tapi naskah tertuanya, Kanon Muratori, ditemukan tahun 175 Masehi, itu naskahnya loh Pak. Gua ke-7 dari Laut Mati, itu menyimpan fragmen Injil Markus. Pada Laut Mati itu pemukimannya habis tahun 68 Masehi. Berarti Injil Markus harus ditulis sebelum tahun 60. Fragmen Injil Markus jumlahnya lebih dari 1.500 fragmen. Nah coba, belum yang leksionari. Leksionari itu kutipan-kutipan untuk ibadah. Belum terjemahan kuno. Ayo sekarang. Yang namanya Injil ini pertama kali terjemahkan, misalnya ada terjemahan Pesita. Ada terjemahan Pesita itu bahasa Aramaik, bahasanya Yesus langsung. Ada terjemahan yang namanya terjemahan Vulgata dalam bahasa Latin. Ada terjemahan lagi terjemahan Koptik, Syahidi Buhairi abad ketiga. Buhairi abad keempat. Ada terjemahan Ethiopia. Abad ke-8 ada terjemahan Arab. Abad ke-8 aja sudah dianggap tidak punya nilai. Yang namanya teks Arab tidak dianggap sebagai teks yang bernilai. Karena datangnya terlambat abad 8. Lah naskah Koptik. Yang punya naskah, yang menerbitkan aja tidak gegeran. Orang barat yang tidak punya naskah gegeran. Ini buku ini keterlaluan ini orang Mesir katanya. Saya ragu ini yang nulis ini Ahmad Osman apa penerjemahnya. Masa di sini ada ungkapan begini? Ini. Injil Koptik tak dikenal, ditemukan di Mesir. Lalu pada bab berikutnya. Manuskrip Koptik Nag Hammadi meralat sejarah Kristen awal. Lu ini kok kendele ngomong ini gila.
Tur yo ora patek pinter lho wongnya. Ini loh, kok bisa nulis begini ini? Ketua museumnya Koptik, itu namanya sekarang Dr. Gajawat Gabra. Anda bisa temui itu di Margirgis. Saya pernah ketemu beliau satu kali. Kalau dia ngomong naskah Koptik, bahasa Koptik itu bahasa liturginya orang Mesir kecuali bahasa Arab. Selain bahasa Arab. Itu di luar kepala. Sampai Injil Thomas itu diterbitkan dalam bahasa Koptik dan berdampingan bahasa Arab, ditandatangani oleh Baba Senuda, Patriark Iskandaria dan pemimpin tertinggi gereja ortodok Koptik di Abbasiyah Kairo. Apa berarti Baba Senuda mengakui naskah Injil Thomas? Padahal Injil Thomas itu menjadi konsumsi akademi sehari-hari di Mesir. Tidak ada orang Mesir yang kagetan, kecuali Mesir swasta yang seperti ini, tidak pernah tahu sejarah. Ini Mesir swasta ini. Orang Mesir yang pasti fundamentalis begini. Saya punya banyak kenalan, antara lain seorang doktor dalam bidang kajian Islam dari Al-Azhar. Suatu saat dia mengajar di kampus saya mengambil studi S2 di Mesir sampai selesai. Kemudian dia mengajar di tempat saya dan dia mengatakan bahwa Anda melihat saya ini dosen Al-Azhar. Saya sangat mencintai orang Koptik. Karena Mesir tanpa Koptik hanya berdiri satu kaki. Mesir berdiri di atas kaki peradaban Islam dan kaki peradaban Kristen Koptik. Kalau orang Koptik sakit, saya juga sakit. Kalau orang Koptik dianiaya, saya juga teraniaya. Ini seorang Muslim. Satu saat ibu-ibu pengajian dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di sana, ibu-ibu Indonesia yang suka ikut pengajian, ada paket wisata. Paket wisatanya itu ke piramid Old Kingdom, ya, piramid, kemudian ke Luxor, bekas kerajaannya Fir'aun, itu usianya 5.000 tahun sebelum Masehi itu. Kemudian ke masjid-masjid kuno, Ibnu Tulun, Al-Azhar, kemudian ke gereja-gereja kuno, Margirgis, Iskandaria, terus kemudian Kanisa Marmorkus, Masjid Nabi Daniel. Di sana itu ada Masjid Nabi Daniel. Di Indonesia Daniel mesti Kristen, ya kan? Di Mesir ada Masjid Nabi Daniel di Iskandaria. Gegeran kalau Indonesia. Masjid kok namanya Daniel ini. Kemudian datang ke sana. Waktu ke Fir'aun enjoy saja. Waktu ke masjid apalagi. Ngalap berkahnya Sayyidina Husain. Tapi waktu ke gereja dia ragu-ragu. Tapi nggak masuk, ini sudah satu paket. Ditanya sama dokter ini yang bina, ditanya, kenapa ibu tidak masuk? Kamu menghina saya. Kamu tidak patuh pada guide. Saya kamu bayar, kamu pikir saya hanya suka duitmu. Kamu hormatilah saya. Saya sudah datang ke sini, masuklah ke gereja. Ibu-ibu ini mengatakan tidak, saya tidak boleh. Siapa orang bodoh yang melarangmu itu? Kenapa tidak boleh masuk gereja? Guru saya, lah ini. Gurunya termasuk ini, mungkin Hidayat Nur Wahid ini gurunya. Tidak boleh katanya. Siapa yang ngomong tidak boleh? Kamu bagaimana ngerti keyakinan saudaramu perbedaan dengan keyakinanmu kalau kamu tidak tahu yang lain? Masa kamu nggak tahu yang lain, kamu berani ngomong yang lain itu? Oh boleh ya? Boleh. Seluruh orang Muslim di Mesir masuk gereja. Wong kita tidak jadi Kristen. Masuk dia. Oh senang sekali dia masuk. Oh ternyata gereja kayak gini. Begitu masuk. Oh ternyata gereja ada ngajinya. Lah ini. Yang gini-gini saya berdoa. Kira-kira setiap tahun 1000 aja Indonesia ini berubah. Karena apa? 7 tahun, 8 tahun di Mesir tidak tahu kalau gereja itu bahasanya Arab. Gitu? Tidak tahu kalau di sana itu ada orang Kristen Koptik. Loh ini kan kebacut ini. Ya bodoh mbok aja nemen-nemen lah. Bodoh boleh tapi mbok aja turut sikut bodoh nih. Ini loh. Kebodohan itu yang membuat fanatisme. Fanatisme yang membuat fundamentalisme. Fundamentalisme yang membuat terorisme. Loh ini. Makanya dulu Bung Karno mengatakan, ini penting saya katakan ini. Supaya naskah yang Bapak tanyakan itu tidak menjadi kagetan bagi kita. Bung Karno mengatakan, kapitalisme memperanakkan kolonialisme
Kolonialisme memperanakan imperialisme. Tapi sekarang penyambung lidah Bung Karno selain Permadi saya berkata lain. Dan Bung Karno pasti menyetujui saya katakan. Fanatisme akan melahirkan fundamentalisme. Ta'asub itu fanatisme. Ta'asubiah fanatisme akan melahirkan usuliyah fundamentalisme. Wa usuliyah walada irhabiyah. Irhabiyah itu terorisme, nakut-nakuti orang, ngebom rumahnya orang, ngebom tokonya orang, ngebom Borobudur, itu terorisme. Ini yang membuat tadi Slamet Mulyana mengatakan, sejak munculnya keyakinan yang model ini, Indonesia terpuruk. Nah, supaya sekarang bayangkan, setiap hari demo buruh, gitu? Demo buruh di mana-mana, nabrak pagar, ngerusak fasilitas, setelah itu njaluk bayaran. Mana ada orang tidak kerja dibayar? Ini kan melanggar hukum alam ini. Investor lari semua ke luar negeri. Apa Indonesia tidak terpuruk? Siapa yang mau investasi ke negeri ini? Kan tidak ada jaminan keamanan. Indonesia harus berubah. Makanya kaum agamawan mau coba kitab, ora usah ngurus negara. Kalau mengurus negara akan rusak. Memaksakan pendapat. Setiap kali sesuatu yang berduduk bersama, dialog, itu dianggap pelecehan terhadap agama. Ini kan gimana kalau sudah begini? Makanya dari fanatisme yang seluruh dunia tidak ada kecuali saya, wong liya ora oleh beda karo aku, nggak oleh nggen, akan melahirkan fundamentalisme. Garis keras. Kalau sudah garis keras, maca teksnya Alkitab, Al-Quran, dibaca harafiah, tidak ditahui sejarahnya, konteksnya, akan melahirkan terorisme. Ini sejarah yang membuktikan. Makanya isme itu beranak pinak. Isme itu beranak pinak, saudara-saudara. Yang beranak bukan hanya kadal, kesit, atau manusia, atau tekek yang beranak. Isme itu beranak pinak. Makanya saya pernah dikasih lagu ini. Ini moga-moga lagu ini Anda ingat karena lucunya, atau karena pentingnya. Ono wedon rabi karo demit. Nah ini. Ada wedon kawin sama demit. Manak siji jenenge setan. Manak satu namanya setan. Let setahun manak wewe. Setahun kemudian punya adik namanya wewe setan tadi. Wewe gumbel apa itu golongannya itu. Bareng setan wes umur. Ketika setan sudah akil balik, musim nikah, delalah kok njaluk rabi minta nikah. Oleh setan mohliyo, oleh saudaranya tadi, ketemu nak ndulur, ketemu saudara. Terus setelah itu apa aksinya? Si setan ngundang ke Mamang. Ke Mamang itu setan yang ada di sawah itu, yang kayak geni itu. Kontayupan ledeke si Banaspati, Nayup ledeke Banaspati. Sundel bolong jejogetan, sundel bolongnya jadi penari. Ini apa? Karena beranak pinak, gitu. Setan oleh demit ngelahirni anak mana itu sama sekarang ini. Kenapa? Si setan ngundang ke Mamang ya dulure dhewe. Mau nikah saudara sendiri, makanya undang-undang pernikahan harus tidak boleh pernikahan campur beda agama. Kalau Anda Kristen ingin anakmu kawin sama orang Kristen, wajar. Anda Muslim, anakmu ingin kawin Muslim, wajar. Masa negeri ini ngurusi kawin aja tidak bisa, apalagi ngurusi rakyat. Lah, termasuk yang seperti ini, lo kok di backup aneh kan? Ini kan jelas literatur yang menyakitkan hati sesamamu. Iya toh? Kalau Anda tidak suka dijiwit kilorojo, suka jiwit orang lain. Kamu dengan saya, itu sama-sama manusianya. Podo doyane soto. Sama kita saudara-saudara.
Karena itu apa yang tidak kamu sukai berlaku atas dirimu, jangan dilakukan atas orang lain. Ajaran Yesus sederhana sekali. Nah, karena itu biarlah sambil Anda berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sambil Anda berdoa itu percerdas diri sendiri. Bagaimana mungkin naskah dari abad ketiga mau mengalahkan data sejarah dari abad pertama? Bagaimana mungkin cerita ketoprak bisa mengalahkan prasasti Palapa, Gajah Mada? Prasasti ini ditulis orang zaman Gajah Mada. Isun Amukti Palapa. Ini Gajah Mada yang ngomong, diukir di batu. Seperti manuskrip-manuskrip Injil, mengabadikan kehidupan Yesus. Soal tafsirannya beda, tidak masalah. Anda tidak percaya, Tuhan juga tidak menyuruh tidak memaksa orang untuk percaya. Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Hakimnya kan Tuhan sendiri. Kan begitu saudara-saudara. Jadi harapan saya, Injil Yudas itu merupakan refleksi ulang terhadap kebenaran kitab suci. Namanya sebuah refleksi kan tergantung siapa yang merefleksikan. Jangan kagetan, jangan gumunan. Itu kuncinya. Nanti setelah ini, coba bayangkan. Begitu muncul the last temptation of Christ. Yesus lagi pacaran sama Maria Magdalena, berselingkuh dengan Marta. Punya anak namanya Sarah. Kita, jangan-jangan benar ini. Tapi ketika kita membaca Epifanius, membaca teks-teks sejarah gereja abad keempat, abad kelima, wah ini karangannya kurang-kurang ajar nih. Ternyata penulisnya itu Nikolas siapa? Itu orang ateis. Ketika dia mati, kuburannya dengan sombongnya ditulis. Aku tidak percaya pada sesuatu. Dan aku tidak takut pada sesuatu. Aku bebas. Wah, sombong sekali. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Penulisnya. Di Amerika bisa berjalan lancar. Amerika memang negara demokrasi. Demit saja boleh jalan di sana. Di sini tidak apa-apa. Nyembah gendruwo ya oleh rapopo. Itu demokrasi. Ya toh? Setelah The Last Temptation of Christ tahun 88, kita dihebohkan lagi dengan kasus Salman Rushdie. Lah ya toh? Tapi Salman Rushdie lain. Reaksinya dunia marah, murka luar biasa. Sampai Salman Rushdie harus diungsikan ke Inggris. Waktu Yesus dilecehkan sampai selingkuh dengan Maria Magdalena, alhamdulillah orang Kristen tidak bisa marah. Ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama orang Kristen dewasa imannya. Yang kedua wong Kristen pancen rawani ya ini. Iya kan? Itu reaksinya luar biasa. Reaksi kemudian muncul lagi. Holy Blood, Holy Grail. Ini sebelum Da Vinci Code. Setelah Holy Blood, Holy Grail rupanya kurang beruntung. Tulisannya Michael dan tulisannya Henry Cohn ini kemudian dijiplak oleh Dan Brown. Penjiplaknya lebih sukses dari yang dijiplak. Da Vinci Code kemudian kemana-mana. Setelah Da Vinci Code meraup pembaca sekitar 50 juta pembaca di seluruh dunia. Diterjemahkan lebih dari 35 bahasa. Termasuk bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Sekarang di National Geographic Channel muncul Injil Yudas. Nanti saya mau bikin lagi Injil Haryanto misalnya gitu. Wah itu terkenal juga di dunia ini. Penulisnya orang Surabaya misalnya. Loh, itu kan tergantung kita bisa menguasai, memanage teknologi informasi. Coba saudara-saudara, tapi ya kadang-kadang kita ini ngelus dodo. Dunia kok isinya wong sing aneh-aneh kayak ini. Tapi yang ngono ki seni-seni dunya. Ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wadon. Gitu. Ono elek, ono apik, ono ayu, ono elek, enggak ngono duduk donya. Kiamat itu kalau enggak gitu. Ya sudah, sadarlah kita masih di dunia, orang yang aneh-aneh itu diopeni karo Gusti Allah. Wis karepmu wis. Pring bengkong itu, pring itu tahu enggak pring? Bambu. Kalau bengkong enggak diketok-ketok harus sing duwe. Disingkar, singkur, tapi uripe sengsara. Iya toh?
Tapi bambu yang bagus itu mesti dibuat duluan. Nah, kalau Anda, ini teman saya yang menerjemahkan keliru ini. Oh, sudah dadi wong api-api Pak, cepat mati katanya. Dadi elek ae, kaya pring bengkong katanya. Apa ya gitu? Tidak, saudara-saudara. Filosofinya bisa begitu, tapi ketika kita hidup, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama manusia. Amin. Dan jadi orang Kristen, tidak usahlah kita kagetan, gumunan, dan membalas orang lain ketika orang memfitnah kita. Itulah ujiannya kita sebagai pengikut Yesus. Kamu tidak suruh membenci musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu musuh aja disuruh menguasai. Disuruh apa? Disuruh mengasihi. Apalagi orang yang tidak sengaja memusuhi kita. Tapi karena memang tidak tahu, penjelasan kita diperlukan. Amin, saudara-saudara.